Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, senang sekali saya Rina Kusulita bisa menyapa Anda semuanya, sahabat budaya, sahabat batik yang istimewa, pastinya di Jogja istimewa ya. Saya Rina Kusulita hadir di podcast, tentunya kita akan bincang-bincang inspiratif dengan narasumber yang keren banget, yang bakal mengajak kita membuka mata hati kita untuk lebih kenal lagi dengan batik. Batik ini pastinya Anda ingin tahu dong ya. Ya, kalau beberapa waktu lalu mungkin Anda juga menyaksikan podcast tentang Segoro Amarto Reborn. Nah, kali ini kita akan lebih gali lagi ya. Tapi sebelumnya saya boleh ya memberikan pantun juga untuk Anda semuanya. Saya perlu informasikan saat ini rangkaian acara Sekati yaitu Selaksaka ya Sepenuh Hati diselenggarakan di Plaza Malioboro. Dan tentunya ucapan terima kasih yang luar biasa, teristimewa untuk Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta ya. Baik, pergi ke pasar membeli kain. Cakep gitu ya. Kemudian corak batik sungguh memikat. Cakep. Warisan leluhur janganlah hilang, mari rawat dengan semangat yang kuat. Baik, boleh tepuk tangannya? Iya, tepuk tangannya berasa 1000 orang di sini ya. Baik, sahabat budaya, sahabat batik yang luar biasa dan seluruh pengunjung Plaza Malioboro dan juga untuk Anda yang sedang menyimak melalui live streaming atau mungkin juga di podcast ya. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar batik sebagai identitas, nilai dan juga warisan yang abadi ya. Tentunya di Batik Segoro Amarto. Langsung nih saya ingin menyapa dulu narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama kami di panggung. Sekati, ini adalah rangkaian acara Sekati yang sudah kelima diselenggarakan di sini ya. Baik, saya ingin menyapa dulu dan sekaligus nanti boleh menyapa dengan khasnya narasumber kami yang inspiratif ya. Kita lihat nanti, kita perkenalkan dulu yang pertama. Di sini ada Bapak Dr. Andes Suhartanto. Assalamualaikum Pak Hartanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, boleh Pak kasih sesuatu yang istimewa buat seluruh pengunjung ataupun juga yang sedang menyimak melalui live streaming. Jogja istimewa, batik Jogja lebih istimewa. Masya Allah, mana nih tepuk tangannya? Wow ya, baik batik dan batik. Jadi kita jangan sampai hanya menggunakan batik tapi nggak ngerti, hanya karena kewajiban. Ntar kalau nggak pakai batik ditegur, nah itu dia ya. Baik, langsung saja juga narasumber yang kedua, beliau adalah Raden Mas Doni Surya Megananda SSI MBA. Beliau adalah Dewan Kebudayaan ya. Ya, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aktivitas hari ini, lancar? Wah, luar biasa sejak dari tadi pagi. Masya Allah, nggak ada berhentinya ya? Nggak ada. Ini langsung nonstop di sini ya. Wah, ya ini kalau tadi adalah batiknya istimewa, Jogja istimewa nih. Kalau Mas Doni punya apa ini? Wah, salam budaya dan lestari budayaku pastinya. Salam budaya dan lestari budaya. Baik ya, tetap semangat dan masih dari batik ke batik ini ya Mas Doni ya. Baik, kemudian narasumber kita yang ketiga adalah anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Bapak Krisnadi Setiawan. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gimana Pak aktivitas hari ini? Ya ini agak ribet dari pansus langsung jadi podcast ini. Wah langsung ya, tetap aja. Tapi walaupun sibuk dan sibuk, ini boleh dong Pak kasih satu kasih semangat tentang batik Pak. Sejauh Ya. ini gimana tuh batik? Mari kita selamatkan generasi bangsa dari kekurangan batik, Mbak. Dari kekurangan batik ya? Oh jadi kondisi saat ini kita padahal luar biasa loh nih ya batik masih ini. kekurangan kita ini. Masih kekurangan. Ini kekurangan apa ini? Kekurangan SDM-nya, kekurangan Ya dari kreativitasnya? kualitas SDM sampai kebutuhan sehari-hari itu kan kurang membatik. Masih kurang membatik Masih ya? kurang Oke, membatik. ini berarti sangat dibutuhkan sekali Sangat ya. dibutuhkan. Tapi belum darurat batik kok Pak. Baik, ya baik. Untuk Anda semua yang sedang menyaksikan podcast kami, Batik Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Itu sebabnya kenapa tanggal 2 Oktober lalu kita menggunakan baju batik begitu ya. Dan tahukah Anda bahwa lebih dari 2000 motif batik tercatat di Indonesia
ya, tersebar di seluruh Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa, yang berbeda-beda, di mana setiap daerah punya gayanya masing-masing, dan ini semua mencerminkan keberagaman suku, daerah, dan juga nilai luhur budaya bangsa. Nah, kali ini kita akan bicara juga terkait dengan bagaimana filosofi yang terkandung, karena sebenarnya Anda setuju nggak kalau kita katakan bahwa ternyata batik itu bukan sekedar kain bermotif, ya, bukan hanya motif aja yang bicara, tapi ternyata dia adalah bentuk ekspresi budaya yang syarat makna dan juga diwariskan oleh lintas generasi. Jadi keliru banget kalau misalnya ada orang pakai baju batik, wah iki mesti Pak RT gitu. Dulu gitu loh Pak, zaman saya dulu kalau ada yang pakai baju batik pasti bilangnya kondangan lah, iki harap temu kumpul RT gitu ya, padahal enggak ya. Kita harus buka itu semua sekarang ya Pak ya. Baik, dan mudah-mudahan dengan bincang-bincang podcast kali ini kita akan lebih menggali lebih banyak lagi tentang bagaimana warisan budaya bangsa ini bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Kita ngobrol dulu nih ya dengan Pak Suhartanto ya Pak ya. Boleh, Baik. terima kasih. Ini kemarin kan sudah ditanamkan Segoro Amarto Reborn ya, benar ya. Nah, tapi tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya ada apa di balik filosofi dengan mungkin juga perlu dijelaskan juga tentang bagaimana gambarnya itu kan ada Segoro gitu ya. Nah ini nih monggo silakan Pak Hartanto. Ya, terima kasih Jeng. Jadi istilahnya kalau untuk selembar batik Segoro Amarto itu adalah kitab yang difungsikan untuk sebuah kostum. Jadi itu adalah sesuatu yang berbicara, kalau kitab itu berupa tulisan di buku, tapi ini adalah begitu arifnya nenek moyang kita untuk semua itu bisa difungsikan sebagai ajaran hidup. Jadi kalau untuk batik Segoro Amarto ini adalah ajaran hidup yang ditorehkan mengenai batik sebagai identitas maupun kostum itu. Jadi memang di sini tuh ada untuk simbol-simbol yang ada di sini akan beda dengan simbol yang ada di batik yang dulu. Karena dulu juga istilahnya kalau orang Jawa bicara tuh not zaman kelakone. Artinya disesuaikan batik Segoro Amarto, makanya disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, untuk batik-batik yang ada di Segoro, motif yang ada di Segoro Amarto itu terdiri dari 10 mengenai simbol-simbol dan makna yang ada di situ. Jadi ada 10 simbol. Makna dan simbol yang ada di situ. Oke, baik. Yang pertama adalah yang pertama itu di sini istilahnya simbol-simbol yang ada bulu burung misalnya. Di situ ada kalau panjenengan lihat di seragam itu kan ada simbol sayap di ini kiri motif kanan. Segoro Amarto itu ya. Dan itu menandakan istilahnya rebon itu pada masa ngerso dalem kaping 10. Makanya jumlah bulunya itu 10. Itu jumlah yang ada di situ adalah 10. Istilahnya kenapa yang dipakai adalah simbol burung. Kalau kita punya angan-angan, kalau kita punya kemauan itu harus melesat seperti bisa simbolkan senjata burung. Istilahnya dengan 10 helai tapi kita bisa melanglang buana kemanapun dengan segala sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Begitu. Jadi itu burung di situ tidak sekadar hanya sebagai sesuatu hiasan ya. Betul. Tapi ternyata di situ punya makna melesat. Jadi kita punya impian, punya cita-cita harus seperti burung ya. Betul. Berani terbang gitu. Iya. Oke, baik. Dan kemudian di badannya itu ada titik 4. Di badan burung itu. Itu istilahnya di situ dalam kepercayaan orang Jawa itu apa ya? Makna hidup itu ada istilah sedulur papat, limau pancer itu salah satunya air ketuban dan lain sebagainya itu. Itu jadi itu sebetulnya lebih jauh lagi kita menghargai orang tua yang melahirkan kita dengan begitu semangatnya untuk bisa meneruskan sebagai generasi penerus yang hebat. Begitu. Itu adalah
empat itu titik itu. 4 titik itu J. masih dalam satu gambar ya. J. Jadi burung tadi kan J. ada jumlah bulunya, ada kenapa burung, ada J. titik 4. Ada titik Nah, 4. di dalam J. Segoro Amarto sendiri kan ada simbolnya ada. Nah, ini mungkin boleh dilihatin nih. Nah, iya, baik. Mungkin Ya. boleh ditunjukin juga ke kamera J. ini. Ya, J. terima kasih Mas Doni. Baik. Boleh nih kamera boleh ditunjuk. Ya, baik. Mungkin juga biar nggak ngawang-ngawang kita ya, ternyata motif dari Segoro Amarto seperti ini. Maksudnya burung ini ya Pak ya, ada J. dua ini kan? Iya, Iya. ya, ini. Tapi satu sisi yang dihitung adalah ini satu sisi sayap 10. 1, 2, 3, 4, 10. Satu, J. ya. Kemudian yang cecek papat tuh ini. Ini, yang pengisi ini. Yang mana titik? Ini. Oh, ini yang titik-titik tiga itu. sini. Ya, Iya, iya. itu. Kalau jumlah burungnya 2 gitu ada maknanya nggak? Itu kan loro-loro di dunia itu hanya ada 2. Oh. Loro-loro yang atunggal. Hidup, mati, pagi, sore, siang, malam. Berpasang-pasangan gitu ya? Karena dalam budaya batik, kalau satu sayap itu ada, namanya bukan sayap lagi, tapi lebih ke sawat. Oh. Bukan beda, kalau dalam istilah batik itu Iya, sudah iya, iya. dibeda-bedakan dan ini lebih utuh ke makna dari sayap itu sendiri secara utuh keseluruhan. Baik, oke, J. oke. Itu kita J. burung ya. J. Kita turun lagi boleh Pak? Tuh, Ya. lihat Ya. lagi. Nah, Yang selanjutnya selanjutnya. adalah di sini cecek papat sudah tadi, itu Segoro Amarto. Itu segoronya ini. Nah. Jadi gunungan istilahnya ini Segoro Amarto secara seluruh ini. Oh. Jadi semangat gotong royong, setia kawan semuanya bagaimana menjadi manusia Jawa khususnya Indonesia itu harus saling bekerja sama, gotong royong dan semangat untuk kita selalu solid. Otomatis dengan kita semangat dan kita bersatu pasti susah ditembus untuk hal-hal yang dalam tanda kutip tidak menjadi ciri khas budaya kita. Betul, baik. Kemudian ada Kemudian di sini adalah asem Jawa. asam Jawa. Asem Iya, Jawa iya, itu iya. yang muda namanya sinom. Lah, sebagai anak muda, generasi penerus itu juga harus mengikuti semangat dari nenek moyang kita yang dalam tanda kutip adalah yang baik demi kemajuan nusa dan bangsa itu. Itu semangat, istilahnya sinom. Sinom itu adalah daun asem muda. Kalau untuk kita sinom ini rambut apa? Ini kan kadang kalau diginikan perempuan terutama kan ada rambut-rambut tipis. Nah itu kalau Halus di gitu ya, dahi, di pinggir-pinggir itu ya. itu namanya sinom juga. Sinom, iya, baik. Itu kemudian simbol canting, jelas Canting. canting istilahnya. Iya. Yogyakarta sebagai kota batik dunia yang sangat identik dan sekarang ini makanya jangan sampai bukan batik is batik, bukan tekstil motif batik. Batik itu hanya ada 3, cap tulis, dan tulis. Itu yang diakui oleh UNESCO. Oke, jadi cap tulis dan tulis. Full tulis. Jadi bukan tekstil motif batik. Iya, Ya. betul. Itu bukan masuk dalam definisi yang kita maksud dengan batik filosofi tadi ya Pak ya? Oh tidak, enggak masuk. Baik, Lanjut. Sekarang kemudian yang selanjutnya adalah belah ketupat. Simbol dari belah ketupat itu. Itu adalah sumber belah ketupat secara seluruh ini adalah bisa diartikan itu sebagai sumber kehidupan. Nah, di sini kenapa lebih ke belah ketupat? Di sini kan agraris yang identik dengan air. Istilahnya ini adalah kalau dalam batik bisa disimbolkan juga dengan air, tetapi di sini simbol secara keseluruhan adalah kehidupan yang mengframe dari semuanya unsur-unsur yang ada di sini. Ini ya, tapi kalau dalam budaya batik belah ketupat itu adalah simbol air. Oh, jadi kalau dalam budaya batik itu belah ketupat itu simbol air ya? Ya, sebetulnya di sini untuk simbol apinya ada. Ya ini lampu yang ini. Itu simbol kan, api. Ya, itu tanpa sinar kan dia tidak akan terang. Ini iya. lebih memang namanya rebon dan lebih kekinian
dan mudah dipahami oleh generasi muda. Betul, betul. J. Nah kalau simbol air sendiri itu maknanya apa secara filosofis? Makna air itu bisa kuat kalau pas bisa berfungsi, artinya sedalam air kita untuk berpikir. Wah, sedalam air Tanpa kita batas. berpikir ya. Jadi terus menerus kita belajar Terus menggali tanpa gitu ya. batas, menggali dan menggali. Seperti itu. Wes, J. luar biasa. Itu sudah terwakili. Jadi simbol-simbolnya sudah ini ya Pak ya, dari burung, Iya. dari Jadi- asam Jawa. Jadi semua ini adalah sebuah gambar yang bisa dibaca. Yes. Tidak sekedar hanya torehan sebuah lukisan, tapi ini adalah ajaran hidup. Jadi ada filosofi hidup yang kita bisa Semua aplikasikan ada, ya. semua yang ditoreas dari bentuk, unsur motifnya, itu semua ada. Dan ini mungkin untuk Anda nih yang ada di daerah, yang sedang ada di Plaza Baruko dan sebagai Gen Z, bersyukur banget loh karena di dalam filosofi dari Segoro Amarto itu ada sinom ya. Ya, sinom itu benar. Artinya itu jadi yang muda itu benar-benar diberdayakan gitu. Ya. Jadi rasanya malu dong ya kalau seandainya kita yang muda itu nggak ngerti tentang batik cuma sekedar pakai doang. Nah ini kayaknya saatnya kita harus tahu juga ini ya. Sinom itu mumpung masih muda, Mumpung masih isih muda. enom, gitu Iya, ya. iya. Harus semangat dan harus menghargai ini. Iya betul. Nah baik. Masih ada nggak nih Pak Hartanto? Masih Ada lagi. yang selanjutnya itu adalah motif truntum 5. Truntum 5. Ya, ini ini, khas banget, ini, sering banget ini. orang nyebut truntum Ya, gitu ya. Itu 5. Adalah di sini kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, ini adalah dari 5 Pancasila itu. Ajaran. Ini. Tapi truntum 5. Jadi memang mulai dari jumlah, mulai dari bentuk, mulai dari falsafah itu kita bisa membumi. Tidak hanya Jogjaisme, tapi kita sadar bahwa kita adalah bagian dari Republik Indonesia. Pun kita tidak bisa Sehingga meninggalkan muncul di itu. situ Pancasila Iya, sebagai way of harus life muncul. ya. Iya. Bangsa kita di situ ya. Betul, Oke, luar betul. biasa. Ye. Oke, truntum. Kemudian yang selanjutnya adalah pelita, apa istilahnya? Cahaya. Cahaya, ini. Cahaya. Pelita Itu istilahnya, ya. istilahnya akan menerangi sesuatu yang gelap, bisa juga adalah semangat dan selalu terang dalam menyikapi sesuatu, dalam mengolah, dalam semuanya itu harus dengan terutama adalah pikiran yang terang. Tetapi kan bagaimana kalau dalam batik itu kok disimbolkan dengan otak? Bisa, cuman di sini karena ini adalah bagian dari sumbu filosofis itu. Ya, sumber filosofis Ye. ada cahaya, Ye. ada pelita di situ. Ye. Kemudian lanjut lagi ada Istilahnya pohon sawo kecik. Nah, ini. ini pohon sawo kecil. Ya, Kecik. istilahnya itu semangat muda yang kita harus berpikiran positif untuk apapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Artinya harus positive thinking yang selalu baik. Gitu. Misalnya, ya seperti itu. Berprasangka baik dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Ya, Ya. menyikapi yang baik. Saya yakin dengan sesuatu yang positif dan baik pasti manfaatnya juga akan baik. Jadi sekian banyak tanaman yang ada di Jogja, yang ada di Indonesia itu dipilihlah pohon sawo kecek itu ya. Ya, Karena memang dia punya filosofis yang luar betul, biasa. yang sangat luar biasa iya, filosofisnya. iya. Kalau kemudian tugu golong gilik. Tugu, itu juga ada di situ. Di tengahnya yang di tadi dalam Segoro segoronya Amartonya itu. Ya itu golong gilik itu satu kata, satu makna, satu jalan. Jadi golong gilik utuh. Jadi itu sebagai simbol kenapa dulu dia sebagai center untuk kita selalu bisa berpikiran yang positif. Iya. Jadi ada kaitannya semua ya. Semua dari air, ada pohon kaitannya. sawo kecil, berpikir positif ya. Iya, Kemudian ketika ada air kita jadi adem gitu ya. Betul. Dan terus belajar gitu. Dan terus belajar. Baik. Jadi ini istilahnya sebuah tulisan dan ajaran hidup yang diimplementasikan ke batik. Gitu. Dulu pun baik. juga seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir Yes. ini adalah simbol dari pena. Dan Mana buku. itu? Ini. Oh, yang Buku dan bawah. pena ini. Oh.
eh, sebagai manusia kita harus selalu belajar dan apalagi Yogyakarta juga terkenal sebagai kota pelajar. Tetapi tidak hanya Jogja sebagai kota pelajar, tetapi selama manusia masih diberi kesempatan hidup itu akan selalu belajar, belajar, dan belajar. Iya, sampai hari ini kita juga belajar loh. Betul, mengajak saya juga semua masih yang, banyak perlu betul, belajar. Ya, mengajak semua pemirsa, semua yang sahabat budaya, sahabat batik yang saat ini juga sedang menyimak dengan penuh hati, pastinya juga ingin tahu lebih banyak lagi. Jadi kalau ada penasaran gitu ya, ini ada yang nanya juga mungkin, Segoro Amarto itu adanya di kota Jogja ya? Bener ya? Betul, Iya, istilahnya memang jadi kita, pemahaman untuk sebuah kostum yang mudah dimengerti utamanya oleh generasi muda. Jadi Generasi muda. Ya karena mungkin kalau yang generasi yang lebih old itu mungkin dia sudah sangat paham. Tapi generasi muda itu juga harus tertarik dengan itu. Karena nanti generasi muda yang sekarang ini, Gen Z ini dia akan menjadi leader di 10 tahun, di 20 tahun yang akan datang ya Pak Hartanto ya. Betul, Jadi betul. jangan sampai nanti rantainya hilang. Tiba-tiba nggak kenal batik gitu ya, karena kita orang tua kita nggak ngajarin. Ya betul. Dan selembar batik ini bukan berarti sebuah seni yang mati. Iya. Silahkan untuk setelah melihat Segoro Amarto ini untuk bisa, karena batik itu sebagai kostum tidak hanya gambar gambar, tapi pasti ada pendukung yang itu sebagai seni. Betul. Jadi ya. garis besarnya Segoro Amarto, tapi mungkin nantinya kalau untuk kawula muda sebagai motif penunjang diberi apa sangat-sangat boleh. Dan warna sudah dibebaskan. Karena yang penting di sini adalah simbolnya. Simbolnya, yang berbicara adalah simbol dan juga makna. Jadi maknanya. Luar biasa sekali ya untuk Anda sahabat budaya, sahabat pencinta batik juga, bahwa ternyata di balik gambar dari sebuah motif batik itu tersimpan filosofi hidup yang luar biasa. Nah pastinya kalau kita sudah menggali simbol filosofi dari sebuah motif Segoro Amarto, kita juga ingin tahu nih ya, ternyata kita butuh peran aktif dari komunitas, peran aktif dari lembaga dan juga masyarakat supaya tetap hidup batik itu gitu ya. Sehingga di sini Dewan Kebudayaan juga punya peran penting. Nah, ini dia. Di sini ada Dewan Kebudayaan dalam pelestarian batik, ada Mas Doni. Boleh nih Mas, ini pastinya dari tahun ke tahun kalau kita bicara soal batik itu kan selalu ada ya. Selalu ada, dan dari kota Jogja itu batik istimewa dan mendunia. Ya. Akhir-akhir ini kan batik mendunia. Betul. Ya, apalagi orang tuh kalau ke Jogja nggak afdol kalau nggak borong batik gitu ya. Nah ini mungkin gimana nih peran dari Dewan Kebudayaan sejauh ini, tantangannya seperti apa sih ini untuk bisa meneruskan batik? Saya kira kan seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bagaimana filosofi batik yang sudah unggul gitu ya. Dan kita mungkin juga perlu tahu bahwa yang namanya batik itu yaitu tidak sekedar kain bermotif atau tidak hanya sekedar pakaian yang kita kenakan, tetapi lebih daripada itu ini adalah justru identitas bangsa Indonesia di dunia, Mbak. Ya, kita seperti kita ketahui, jadi kalau tadi Pak Hartanto bicara filosofi, ya, ini saya sudah bisa nunjukkan bahwa batik itu kita itu sudah punya identitas di dunia. UNESCO itu, ya UNESCO kan sudah mengakui batik Indonesia itu sebagai warisan dunia. Ya. Jadi sudah masuk di dalam di antara sekian banyak produk budaya dari seluruh dunia, batik adalah salah satunya. Bahkan identitas Indonesia mempergunakan batik itu bahkan sudah terkenal hingga internasional. Ya seperti kita ketahui saja beberapa waktu yang lalu pada saat ada tragedi bencana di misalnya contohnya waktu itu di Pakistan, di Afghanistan. Kalau ada orang pakai batik itu berarti warga negara Indonesia gitu ya, seperti itu. Di luar negeri rata-rata juga seperti itu. Ada yang pakai batik berarti dia warga negara Indonesia. Dan batik apabila tadi seperti yang dijelaskan Pak Hartanto ini dibuat tidak hanya cap, tetapi juga ada cap, tulis, kemudian tulis secara keseluruhan. Berarti batik ini itu dimulai dari sebuah doa. Karena setiap kali memulai pasti dengan berdoa. Karena tidak mungkin salah. Kalau salah dia harus ulang lagi dari awal. Itu udah ritual kalau ngebatik gitu ya Pak? Iya, karena kalau misalnya beliau kan pelaku batik ya. Kalau saya malah belum pernah, tapi kalau beliau kan pelaku batik.
memulai pasti harus mulai dengan sungguh-sungguh, otomatis dengan berdoa. Bahkan kalau misalnya yang maestro itu pasti dengan laku, laku juga sebelum melaksanakan. Karena itu agar nanti pancarannya, agar nanti istilahnya itu kelihatan auranya itu ya kalau misalnya sudah dengan seperti itu, dengan laku. Dengan demikian maka batiknya itu betul-betul bisa mulai dari awal dengan doa, kemudian dikenakan juga. Kita melihat tadi filosofinya ini tadi semuanya adalah doa, semuanya juga adalah rasa bersyukur. Nah intinya nanti Segoro Amarto yang baru ini, Segoro Amarto Reborn ini bisa dikenakan warga Jogja ini adalah semuanya nantinya mulai dari pelajar, ASN, PNS, seluruh staf pegawai, seluruh masyarakat, kita bisa mendoakan yang baik untuk Yogyakarta, untuk bangsa Indonesia, untuk keseluruhan alam semesta kita ini. Intinya seperti itu. Dan selanjutnya bahwa tadi mungkin sudah disampaikan juga, Segoro Amarto itu kan bukan segoro lautan ya, tapi kan semangat gotong royong agawe majuning ngayogyakarta. Nah itu. Ya, jadi singkatannya sebenarnya itu. Segoro ya. itu kan itu ya, semangat gotong royong. Dengan semangat gotong royong, sekarang ini betul-betul diwujudkan dengan batik Segoro Amarto ini. Karena batik Segoro Amarto ini mungkin nanti sahabat kita ini Mas Krisnadi nanti menjelaskan. Ini nanti akan dibuat oleh seluruh warga kota Yogyakarta sendiri. Melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP. Yang sekarang baru mulai ada 8 KKMP. Nantinya insya Allah mungkin 45 kelurahan nanti akan membuat semua. Sehingga dengan demikian maka batik Segoro Amarto ini betul-betul mewujudkan semangat gandeng gendong, semangat bela-beli, semangat dari Jogja, oleh Jogja, dan untuk Jogja. Seperti itu. Filosofi yang luar biasa sekali ya. Jadi ternyata Segoro Amarto itu adalah semangat gotong royong, agawe, majuning yang Yogyakarta. Memang Jogja itu istimewa ya. Boleh dong kasih applause dulu yang ada di Plaza Malioboro. Iya, baik. Jadi ternyata kehadiran batik selama ini yang kita kenal itu bukan lagi masalah batik itu tua gitu ya. Ternyata justru malah kekinian ya. Batik hadir secara kekinian. Nah, setelah kita bicara soal tantangan yang ada, strategi-strategi apa nih yang sudah dilakukan oleh lembaga Mas Dodi dan teman-teman di Dewan Kebudayaan ini terkait untuk batik itu mau diapain? Apakah hanya sekedar dipakai aja? Apakah juga ada inovasi-inovasi atau kreativitas yang lain? Ya, ini saya kira ini nanti dengan yang baru ini dan kemudian nanti dengan dari Pak Wali Kota sudah memberikan arahan bahwa nanti batik ini juga nanti menjadi identitas bersama Yogyakarta. Identitas bersama ya? Artinya nanti ke depan nanti juga mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA juga akan mempergunakan identitas batik yang sama walaupun nanti warnanya akan sendiri-sendiri, akan berbeda-beda. Tetapi yang nanti menjadi motif Jogja ini kan ini tadi Mbak, belah ketupatnya yang gambar air itu. Sehingga nanti di samping semua itu nanti semuanya adalah kreasi. Jadi nanti warnanya boleh bebas, bajunya juga boleh bebas. Ya, jadi artinya seragamnya kalau misalnya seperti ASN kan warna sogan dan hitam. Tapi kalau misalnya nanti untuk yang anak-anak SD, SMP itu nanti akan beda-beda. Jadi ada merah, ada biru, ada abu-abu. Nanti mungkin juga ada warga masyarakat yang pakai putih dan lain sebagainya. Sesuai dengan kreasinya dari yang nanti Koperasi Merah Putih macam-macam nanti yang akan laksanakan. Oke, berarti tapi secara ini motifnya semua Segoro Amarto ya untuk kota Jogja gitu ya. Baik, mudah-mudahan jadi inspirasi juga ini untuk kabupaten yang lain ya. Dan juga nanti bisa menjadi seluruh Indonesia jadi tahu masing-masing karena setiap daerah itu kan punya kekhasan ya Pak. Ya Pak Doni ya, masing-masing punya kekhasan. Nah, ini bicara soal konteks ekonomi kreatif ini. Sebagai Mas Doni di Dewan Kebudayaan ini menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan juga nilai komersialnya gimana nih? Ya, pada intinya kalau misalnya kita melihat bahkan sampai ke masa lalu di perjanjian Giyanti bahkan setelahnya itu sudah menjadi kesepakatan bahwa Yogyakarta ini selalu menjaga kemurnian, menjaga keaslian. Artinya yang jadi apa istilahnya hal-hal yang dijaga
keasliannya atau pakemnya itu ada di Yogyakarta. Oleh karena itu maka meskipun ini tadi kita membuat ada motif yang baru, Segoro Amarta Reborn dan seterusnya, tetapi pada intinya kita tetap berusaha agar adat tradisinya tetap dijaga. Kita boleh saja misalnya seperti kalau orang bekso gitu ya atau orang menari, boleh saja mempelajari sampai tari yang paling modern, dance dan sebagainya, tetapi dasar-dasar kalau misalnya saya dengan anak saya misalnya, dasar-dasar untuk beksan klasik tetap harus diajarkan. Mulai dari anak-anak kalau seperti Nawung Sekar, Sekar Pudiastuti, Golek Ayun-ayun, ya itu semuanya masih tetap harus diajarkan dan itu masih tetap diwajibkan untuk penyambutan tamu di Jogja misalnya seperti itu. Ya karena apa? Karena Jogja ini masih menjaga adat dan tradisinya. Di sini juga kota yang selain batik juga menjadi kota pelajar. Sebentar lagi juga akan kita punya City of Museum itu juga dimulai dari Yogyakarta karena di Yogyakarta di seluruh DIY ini kita punya sebetulnya kita sudah punya lebih dari 60 museum. Ya, kebetulan karena saya sendiri juga orang museum jadi 42 yang sekarang ada sampai sekarang kita sudah terdaftar lebih dari 60 museum. Jadi nanti Jogja juga City of Museum. Itu semuanya tujuannya adalah tidak hanya sekedar mengejar destinasi atau tidak sekedar mengejar jumlah pengunjung yang hadir di sini, tetapi lebih daripada itu kita menjaga budaya, tradisi, adat istiadat yang kesemuanya itu adanya di Yogyakarta kita tercinta ini. Istimewa sekali memang Jogja ya. Dan tentunya Pak Mas Doni juga dengan Lembaga Kebudayaan atau Dewan Kebudayaan ini juga punya peran yang strategis juga. Bagaimana menjaga kelangsungan dan juga tadi ya menjadi jembatan antara pelaku gitu ya. Menjadi jembatan antara pelaku dengan para pengguna. Ya, pengguna yang lain atau stakeholder yang lain. Stakeholder juga ya. Jadi di situ juga peran. Tapi ternyata peran pelaku, peran Dewan Kebudayaan juga. Ini kita juga harus melibatkan ini pemerintah juga ini ya. Pasti, karena iya. Pak Kris gitu ya. Dalam hal ini pastinya juga memberikan perlindungan, memberikan penjagaan juga. Nah, bagaimana nih dari kacamata Pak Kris selaku pemerintah gitu ya melihat perkembangan batik yang luar biasa dan ide-ide dari Segoro Amarta Reborn ini. Terima kasih Mbak. Saya kira kebijakan Pak Wali Kota untuk kemudian mendorong batik Segoro Amarta ini juga bagian dari tadi yang disampaikan, ada perlindungan, ada pemajuan, ada juga memasyarakatkan. Karena bagaimanapun tadi sudah disampaikan bapak-bapak juga bahwa seberapapun batik itu menjadi simbol, menjadi ikon, kalau tidak menjadi kebutuhan masyarakat, itu ya nanti pada akhirnya akan ditinggal. Nah ini jadi tugas kita bersama, dalam hal ini kami di pemerintah, di legislatif, itu adalah memfasilitasi masyarakat bagaimana batik itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Ketika batik ini menjadi kebutuhan sehari-hari nanti akan merangsang adanya permintaan. Nah ketika ada permintaan batik yang sedemikian besar karena itu terkait dengan kebutuhan sehari-hari otomatis produksi juga akan meningkat. Nah ini yang tadi saya ya bukan bercanda itu serius itu. Menyelamatkan generasi bangsa, generasi muda dari kekurangan batik. Jadi kekurangan batik di teman-teman generasi muda itu bukan karena motifnya saja, tapi juga pemahaman. Kalau dulu filsafatnya itu dari lahir sampai meninggal itu kan pakai batik semua. Nah, dalam zaman kontemporer ini kan kita juga harus menunjukkan bahwa batik itu bisa dipakai dalam keseharian, mulai di rumah, di sekolah, di kantor, sehingga kemudian menciptakan kebutuhan masyarakat bahwa batik itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam hidup keseharian. Nah ini yang kemudian batik Segoro Amarta ini kita ciptakan motif yang itu luas, yang masyarakat bisa dengan mudah mereproduksi di kelurahan-kelurahan melalui Koperasi Merah Putih bisa memproduksi dan kebutuhannya jelas mulai dari seragam sekolah, seragam kantor bekerja,
sampai nanti mungkin ya seragam-seragam paguyuban di masyarakat nanti akan menggunakan motif batik Segoro Amarto ini. Ini yang kami bersama-sama dengan eksekutif, dengan wali kota, bagaimana memfasilitasi ekosistem batik itu bisa tumbuh dengan baik sehingga secara baik dari sisi kebutuhan, permintaan sampai dengan sisi produksi, batik itu tidak hanya sekedar jadi non sewu, souvenir. Karena kita juga harus hati-hati ketika batik ini menjadi souvenir, itu menjadi semata-mata cendera mata, itu secara jangka panjang itu juga bunuh diri. Karena yang membutuhkan batik adalah turis, masyarakat aslinya udah nggak butuh batik. Nah ini yang kita harus hati-hati. Kami tadi saya matur di kampung saya dari Ngasem, Rotowijayan itu tahun 80-an banyak batik painting, lukisan. Di era 90-an akhir menjelang 2000 itu habis. Hanya 1-2 yang masih jadi museum batik painting. Tapi yang membutuhkan sekarang udah nggak banyak. Ini yang kita harus belajar dari pengalaman bagaimana batik itu dibutuhkan masyarakat menjadi barang kebutuhan sehari-hari yang itu secara otomatis kita melindungi, melestarikan dan orang akan hidup kembali dari batik. Nah ini yang saya kira penting kita jaga, kita kembangkan ke masa depan. Saya kira itu Mbak. Ya, baik, ini menarik sekali nih tadi karena batik itu menyelamatkan generasi muda dari kekurangan batik. Ini ya, definisi kekurangan batik bukan kekurangan bahan atau apapun ya, tetapi bagaimana ide, kemudian keberlangsungan juga. Nah menarik sekali. Jadi kalau kita bicara tentang Jogja sebagai kota batik di dunia, maka kita juga harus mensupport begitu ya. Bahwa di sini ada manusianya, ada SDM-nya, ada idenya juga gitu ya. Nah ini kita mulai lagi nih, kita ke Pak Suhartanto dulu ya. Baik, terkait kalau tadi kita bicara soal batik, tadi kan adalah bagaimana menciptakan batik sebagai kebutuhan. Ya, filosofi apa ini Pak yang akan terus ditanamkan kepada masyarakat secara seluruh lapisan masyarakat ya. Tua, muda, kaya, miskin, masyarakat, pemerintah, pejabat gitu ya. Filosofi apa yang akan ditanamkan supaya orang itu ketika menggunakan batik itu bangga gitu loh. Karena kan kadang-kadang kita pakai batik itu lapi ya kepekso. Gimana itu Pak Hartanto? Istilahnya selembar batik itu adalah seperti saya katakan tadi, kalau dia tuh ini simbol dan harapan. Simbol dan harapan. Ya, okay. Istilahnya kitab yang berjalan. Nah, istilahnya dengan saya memakai ini, harapan dengan simbol itu bisa tercapai. Ya, otomatis kalau dia sudah yakin seperti itu, sebuah kitab yang berjalan, otomatis orang itu juga akan membeli kitab itu. Lah, produksi yang selalu berantai. Jadi tidak hanya istilahnya kenyang perutnya sendiri, tapi betul-betul kita berbudaya, kita berkesenian, salah satu adalah batik, itu juga demi orang lain. Salah satu contoh seperti ini. Kalau batik itu hidup, saya katakan yang anak sekolah, karena batik itu tidak laku ibaratnya, anak itu pasti tidak akan diberi sangu. Tapi kalau ibunya itu sebagai pembatik, pasti dia akan dikasih sangu, uang saku. Otomatis dengan uang saku nanti di sekolah dia bisa jajan. Jauh lagi nanti kalau ada pergantian seragam yang sudah, dia akan beli. Itu, jadi sesuatu yang berantai, gotong royong. Dan itu sudah diterangkan tadi mengenai Segoro Amarto itu. Iya, jadi benang merahnya itu gotong royong itu ya, yang bisa ditularkan kepada setiap pengguna batik gitu ya. Pengguna batik. Baik. Nah, ke Mas Doni dulu ya Pak Suhartanto ya. Baik, Mas Doni, ini terkait dengan Dewan Kebudayaan tadi ya, bahwa tadi ada batik itu sebagai kebutuhan. Itu menarik sekali, batik itu sebagai kebutuhan. Karena kalau yang ada dalam mindset kita kalau bicara batik itu kan baju,
spray, korden gitu ya. Kira-kira inovasi apa ini? Menjembatani seperti apa? Karena kalau kita bicara anak muda itu kan idenya gila ya. Idenya gila banget gitu ya. Tiba-tiba kemarin kalau nggak salah ada yang menciptakan gimana caranya batik itu jadi salah satu motif di mobil gitu ya. Nah itu gimana nih Pak? Kita kalau bicara soal menjawab batik sebagai kebutuhan tadi. Ya, kalau di ketugasan kami yang merupakan di Dewan Kebudayaan Kota ini kan jelas kami tugasnya kan memberikan masukan bagi Pemda, bagi Pemkot ya, bagi Pemkot. Kemudian kami juga memberikan masukan untuk Pak Wali Kota, juga memberikan kuratorial. Kami sudah melaksanakan tugas kami pada saat peluncuran batik Segoro Amarto Reborn ini, dan ini termasuk salah satunya adalah penilaian diantara kami bahwa Segoro Amarto Reborn ini motifnya ini termasuk bukan motif yang apa ya istilahnya, beberapa kali saya unggah ini di tempat kalangan anak-anak muda gitu ya. Mereka suka gitu ya, mereka suka dan ini juga waktu teman yang ada di PDIN yang di Pusat Desain Nasional itu, mereka juga sudah membuat banyak ya, mungkin kalau misalnya bisa dilihat, ini turunannya kan juga sudah banyak, bisa untuk topi, bisa untuk tas ya, bisa untuk ya tumbler atau apa ya ini juga. Jadi semuanya ini nanti motifnya ini bisa dipergunakan untuk hal-hal seperti ini. Dan ini semuanya motif batik. Ya, selain dari baju ya, selain dari baju. Terus terang aja kalau apa misalnya Mbak tanya saya di rumah, di almari saya adanya sekarang cuma tinggal batik sama kaos. Ya, jadi tidak ada lagi yang lain. Ya. Batik semuanya ya? Batik. Karena apa? Karena ya kalau saya bukan saya usahakan, memang tiap hari memang pakai batik. Cuman satu hal yang saya belum, tiap hari harus pakai baju tulis, batik tulis UKM. Itu mungkin belum. Ya, nah, karena masih ada beberapa batik yang belum tulis. Baik, nah ini bicara soal UKM kita ke Pak Kris tadi dulu ini ya. Kita bergeser Pak Kris dulu. Pak, sebagai pemerintah gitu kan pasti akan memberikan kesempatan ya kepada masyarakat untuk berdaya. Karena kalau kita bicara tadi inovasinya banyak banget batik itu ya. Dari tumbler, dari mug, dari mungkin sandal batik gitu ya. Baju olahraga udah ada belum ya baju olahraga batik? Kita kalau running gitu sekarang lagi run, fun walk gitu ya. Atau mungkin sepeda itu sesuatu banget ya batik jadi bagian dari busana kita olahraga. Monggo Pak Kris, bagaimana caranya kita supaya tetap bisa memberdayakan masyarakat? Tadi ada UKM di situ. Kira-kira strategi apa? Tantangan seperti apa sih? Karena kan kendalanya kadang-kadang masyarakat itu lah piye ra duwe modal, ra iso. Nah, harus ada workshopnya dulu. Nah, itu gimana nih peran pemerintah? Monggo. Sebenarnya kalau kaitannya dengan UMKM saya kira memang tidak ada satu cara yang generik gitu ya, tapi harus spesifik. Misalnya gini, kalau kita konsisten di batik, ya kita harus sepakati dulu tadi sudah jelas ada batik cap tulis, ada batik tulis. Artinya UMKM batik ya harus berpegang teguh pada itu. Artinya juga kita harus memfasilitasi ketersediaan sarprasnya juga. Bahwa kemudian motif batik itu bisa diaplikasikan di banyak produk, entah itu benda kayu atau plastik atau macam-macam, itu di luar konteks batiknya saya kira. Tapi kalau kita kembali berbicara soal batik berarti pemerintah harus memastikan kesiapan produksi. Kesiapan produksi itu harus ditunjang dengan munculnya permintaan. Sehingga orang berproduksi itu ya karena menjawab permintaan. Nah memang dalam konteks permintaan ini kita harus kreatif. Misalnya beberapa waktu lalu ada polemik soal seragam sekolah misalnya. Seragam sekolah yang harus membeli, yang masyarakat tanda petik dipaksa beli di sekolah. Waktu itu ya saya berkomentar, bisa jadi kita tidak perlu menyeragamkan siswa. Dalam artian seragam itu ya putih biru atau putih merah. Misalnya dalam batik, ya kita bebaskan saja. Siswa itu motifnya pakai apa terserah. Yang penting baju batik. Dengan 3 ketentuan tadi,
batik cap, cap tulis, atau batik tulis. Sehingga semua masyarakat akhirnya tergerak untuk menggunakan batik. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menciptakan batik itu sesuai dengan daya beli masyarakat. Nah, ini pemerintah masuk lagi. Kalau memang daya beli masyarakat rendah, bagaimana kita menciptakan batik yang murah. Nah, batik yang murah itu apa? Ya batik yang sederhana, jangan yang motifnya rumit-rumit. Karena kalau rumit itu membutuhkan jam kerja yang tinggi. Kalau jam kerja yang tinggi berarti upah batiknya yang mahal. Nah, kita ciptakan aja yang tadi motif Segoro Amarto yang sederhana. Sehingga kemudian cukup dengan batik cap, yang itu biaya produksinya murah. Kalau biaya produksinya murah, masyarakat bisa beli dan akan muncul kebutuhan yang berlanjut. Ini yang saya kira kemudian pemerintah akan mengambil peran itu, menciptakan permintaan, menyediakan surplus, dan tentunya surplus itu bagian dari kebutuhan permodalan. Nah, saya kira di tingkat pemerintah pusat sekarang sedang menciptakan kebutuhan kredit yang itu bisa diakses. Nah, ini yang katakanlah pusat sudah menggelontorkan 200 triliun ke Himbara, dan tentunya bank daerah juga mesti nanti akan juga ikut menurunkan suku bunga pinjaman. Nah, kita yang harus secara pemerintah yang harus secara aktif mendampingi UMKM agar bisa mempunyai akses di permodalan. Dan dari dua sisi ini harapan saya UMKM batik akan terus berputar. Kebutuhannya ada, otomatis permintaan tinggi, ya UMKM batik bisa berproduksi secara jangka panjang. Ini yang saya kira perlu kita jaga, kita kawal, Mbak. Jadi ini kan Mas Krisnadi sebagai legislator, iya, mestinya beliau nanti kan yang kemudian banyak peraturan-peraturan di Pemkot yang nanti bisa dibantu dari legislasinya dari beliau ini. Jadi itu yang sangat penting karena akses para pengrajin, akses dari masyarakat, koperasi kelurahan Merah Putih itu nanti yang akan bisa mendapatkan banyak kemudahan dibantu dari sahabat kita dari DPRD kita ini. Kalau sejauh ini gimana Pak kolaborasinya Mas Doni, sinergi dengan pemerintah? Saya kira sebetulnya sudah sangat baik, cuman ya itu tadi ya, tadi mungkin kesulitannya ini kan yang digerak di lapangan Pak Hartanto aja. Kalau kota ini kan selama ini sudah keenaan untuk disuplai, artinya menjadi perantara saja. Jadi pengrajinnya tidak di sini karena ya dulunya sudah permintaan karena tadi yang dijelaskan Mas Krisnadi tadi itu sudah hilang sehingga malah dari luar gitu ya gitu. Nah, ini kan yang nanti ini mau kita gerakkan lagi. Karena apa? Karena kalau kita gerakkan lagi pasti bisa mengambil lagi SDM yang ada di kelurahan-kelurahan. Tadi pagi di acaranya kita juga sudah diperlihatkan bagaimana ini bisa menggerakkan kembali warga yang ada di kelurahan, warga yang punya KMS ya, itu untuk bisa lagi mengerjakan batik cap Segoro Amarto Reborn ini. Tapi sejauh ini gimana Pak? Antusias nggak masyarakat? Artinya ketika tadi kan sempat bilang ya soal motif batik yang sederhana, yang mudah dibuat, atau mungkin sudah ada satu cap yang bisa digunakan sebar ke seluruh masyarakat terus dibuat gitu? Gimana? Monggo silakan. Sebetulnya kalau untuk ini kan masuk kelompok ceplok ya. Jadi tidak harus salah satu contoh, satu kain itu seperti ini semua karena yang penting kan simbolnya. Jadi ibaratnya umpamanya satu kain itu hanya di dada dan di belakang. Itu boleh. Itu sudah terbaca karena yang penting ini masuk kelompok. Kalau lereng kan batik itu ada ceplok, ada lereng, ada sebagainya. Itu mungkin harus keseluruhan. Lah saya kira pemerintah kota itu arif ya. Ini ceplok jadi mau ini 10, satu baju, satu kain panjang penuh makna dan simbolnya sama. Lah sekarang ini sangat arif untuk menyikapi harga itu satu aja yang lain polos tapi jelas sebuah tulisan bisa terbaca dan memberikan semangat. Oh dia memakai Segoro Amarto. Itulah mungkin dari ide itu dia akan membuat desain yang eksklusif, menengah, monggo. Tapi yang penting
ini sebuah tulisan yang bisa dibaca dan disosialisasikan. Jadi ini gambar hidup ini. Istilahnya kalau saya istilahnya idealisnya kitab. Ini kitab ajaran hidup yang dipakai untuk kostum. Sebetulnya itu menjadi budaya kita tidak hanya sekarang, kita melestarikan dari nenek moyang kita, tapi istilahnya sekarang kan sesuai dengan zamannya. Mungkin kalau kita idealis dengan nenek moyang mungkin tidak bisa secara ekonomi mendukung secara signifikan. Jadi memang ya ekonomi berjalan, makna hidup berjalan, jadi semua itu sangat-sangat Jogja istimewa. Ya benar ya, Jogja istimewa. Dan mungkin boleh menambahkan Ya, Pak saya Kris, kira silakan. di pemerintah kota sarananya sebenarnya cukup lengkap. Kita punya yang namanya PDIN ya, Pusat Desain Industri Nasional, yang saya kira nanti mungkin Dewan Kebudayaan berkolaborasi dengan PDIN. Di DPRD sendiri sekarang juga lagi pembahasan Raperda Pemajuan Kebudayaan. Harapan saya itu nanti juga bisa memfasilitasi dalam konteks pelestarian batik ini, sehingga misalnya di Dewan Kebudayaan dengan PDIN itu menciptakan kamus dari kitabnya Pak Soehartoyo tadi itu. Jadi desain-desain sederhana yang itu bisa diproduksi oleh masyarakat bisa tinggal ambil itu free copyright-nya misalnya, sehingga masyarakat bisa desainnya ambil tinggal cetak. Nah, ini yang kita harapkan. Jangan sampai kalau kita sekali lagi ini Mbak, konsisten batiknya, jangan sampai nanti motif Segoro Amarto itu nanti jadi motif sablon. Nah, jadi tadi kaos. iya, Nah, betul. ini yang instan ini ya harus kita beri koridor lah. Betul, Ini betul. motif batik yang harus diproduksi dengan metode batik, bukan metode sablon, apalagi di print kan gitu. Iya. Nah, ini yang harus kita jaga sehingga masyarakat itu kan pragmatis ya. Kalau ada barang yang bagus, itu murah, sesuai dengan yang dia butuhkan, mesti kan dibeli. Nah, ini bagaimana kita ciptakan ini dulu. Jadi kita menciptakan sesuatu yang terjangkau, yang Betul. bisa diambil oleh masyarakat begitu ya. Betul, ini yang kemudian menjadi keseharian. Kalau dulu kan Jogja cukup berhasil misalnya lurik itu ya. Waktu zaman dulu lurik itu jadi pakaian rakyat jelata lah kan Iya. gitu. Dari keraton sampai rakyat jelata pakai lurik kabeh. Sekarang kan kemudian bagaimana masyarakat itu juga keseharian pakai batik, bukan pakai kaos. Nah, ini yang saya kira juga harus dibangkitkan lagi. Sehingga benar-benar yang dipakai masyarakat itu adalah kain batik, bukan baju motif Nah batik. ini, benar-benar. Nah, ini kan Dulu yang- saya juga sempat begitu loh Pak. Betul. Karena Sempat mikir kalau motif. kemudian motif, nanti yang masuk adalah industri. Oke, Bukan, beda ya. bukan beda ininya UMKM ya. lagi. Kalau motif itu nanti yang masuk industri tekstil, kemudian yang model sekarang itu print plastik Iya. segala macam. Ini yang harusnya kita jaga agar metode batik itu ya jadi produksi UMKM itu yang harus kita Nah pastikan. ini itu, Mbak. metode batik ini kita kembali ke Pak Doni dulu Pak. Terkait dengan keberadaan Dewan Kebudayaan yang menjembatani gitu ya. Sebagai ruang untuk masyarakat bertumbuh. Tadi kan membatik gitu ya. Ya, Nah ya. supaya tidak hilang, supaya orang tidak berpikir instan. Nah kalau kita menghadapi anak-anak muda itu kan batik itu ada nggak sih? Sekarang kan masih ekskul ya. Ekskul membatik gitu. Tapi Ada, ada saya nggak kira, sih? ya, Nah, ya, sudah ada ada, nggak sih ya, kita ya. tuh menyediakan juga untuk masyarakat yang memang untuk mencoba berkreasi, tapi dengan tadi belajar. Nah, itu gimana nih? Belajar membatik otomatis kan jadi mencintai batik. Akhirnya nanti akan ada Segoro Amarto ini belajar untuk membuat motif Segoro Amarto. Ya. Kalau mungkin ya tentang motif Segoro Amarto Reborn ini ya, ini kan besok diluncurkan ya Mas ya oleh Pak Wali tanggal 7 Oktober besok. 7 Oktober. Ya, bersamaan dengan Hari Jadi Hari Kota Jadi Kota Yogyakarta. Jogja, oke. Sementara ini kan memang nanti dimulai dengan seluruh pegawai pemerintah ya, seluruh pegawai Pemkot mempergunakan batik Segoro Amarto Reborn ini. Yes. Ye. Nantinya akan lebih menyebar, akan lebih meluas lagi ke masyarakat. Saya kira kalau seperti usulan bahwa ini nanti untuk ke sekolah-sekolah itu nanti juga
sama juga ya artinya ya. Artinya bahkan beberapa sekolah kalau setahu saya mereka sudah ada yang punya kegiatan membatik sendiri. Ekskul membatik ya. Ya, contohnya misalnya seperti sekolah yang dulu SMP dekat sini ini, karena dulu anak saya juga di sini, putri saya juga di sini, beliau itu anak saya dulu juga bikin batiknya sendiri, bikin siborinya sendiri juga. Kemudian itu wajib untuk dipakai ya di salah satu hari gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya itu memungkinkan bisa jadi juga akan seperti itu. Atau mungkin nanti kerjasama juga dengan KKMP terdekat ya, sekolah dengan bersama KKMP terdekat nanti akan bisa bersama-sama mengerjakan batik Segoro Amarto Reborn ini. Yang paling penting pokoknya semuanya nanti semangatnya itu semangat gotong royong. Jadi tidak langsung semuanya mungkin bisa jadi ya, karena kan biar ini kan kita menghidupkan kembali ya Pak Artanto. Jadi ada proses ya, ada proses. Karena Jogja itu kan ya ini seperti yang dibilang tadi kan masih beberapa tahun ini kan sudah mungkin semangatnya untuk pembuatan itu kan sudah turun ya. Nah ini kan kita bangkitkan lagi. Semoga nanti dengan Segoro Amarto Reborn ini betul-betul nanti bisa bangkit kembali, amin. Membangkitkan kembali kejayaan batik, karena ya Jogja adalah kota batik dunia. Gitu. Betul, Jogja kota batik dunia. Kita berikan aplaus dulu dong untuk Jogja kota batik dunia. Yeay, baik. Kalau kita bicara Jogja sebagai kota batik dunia, tentunya kan harus ada support ya. Kita bangun support system ya. Baik itu masyarakat, pelaku, pengguna, produksi, semuanya gitu kan. Nah, kira-kira rantai ini kan harus tercipta ya sebagai sebuah support system. Bagaimana nih dari kacamata Pak Kris? Supaya kita bisa berkesinambungan, saling menjaga. Karena kan jangan sampai terputus ya. Apalagi kalau kita bicara mungkin ada generasi yang sudah benar-benar fanatik. Ya, ayah ibu saya gitu, generasi kita dulu itu pasti fanatik. Kemana-mana harus pakai baju batik. Koleksinya batik, semua batik. Bahkan batiknya harus batik tulis gitu ya. Tapi kita bergeser-geser, zaman ini makin modern ya. Makin serba instan. Tadi ada akhirnya muncul printing motif batik gitu kan. Kalau kita nggak ngerti bedanya dan nggak tahu, kita ngerasa aku udah pakai baju batik kok gitu ya. Gimana nih Pak Kris dari pemerintah? Oke, saya kira dalam konteks menciptakan rantai produksi batik ya, tentunya sebenarnya kan yang agak sulit kan di tekstilnya ya kan, karena produksi tekstil bahan dasar kain ini kan secara nasional sedang sedang terpuruk ya. Ini yang saya kira nanti juga jadi handicap tersendiri. Sehingga saya kira pemerintah juga bagaimana mendukung ketersediaan bahan baku ini menjadi tugas yang tidak mudah. Ya ini butuh para pihak untuk bisa bekerja sama. Misalnya di DIY ada pabrik-pabrik besar tapi kan sedang trouble ini, ada GKBI, ada Primisima, ini kan dulu raksasa batik ya, tapi dalam perkembangannya ya hidup segan mati tak mau. Hanya memang kemudian yang menjadi keseriusan kita, kalau tadi di TOR podcast ini kan batik sebagai representasi politik kerakyatan. Ya pemerintah harus tegas dalam hal melindungi produksi dalam negeri. Ya kalau perlu diproteksi. Ya harus ada beberapa hal yang kita kita tutup sehingga kemudian produksi dalam negeri bisa berkembang. Sehingga misalnya kebutuhan kain bahan baku batik itu tercukupi, otomatis pengrajin pembatik itu kalau membeli bahan baku murah, barangnya ada, repot juga harganya murah tapi kalau barangnya nggak ada kan sama aja. Yang artinya bahan baku, peralatan itu harus kita jaga benar. Nah ini yang baru kemudian kita bicara soal regulasi, bagaimana di setiap sektor itu batik menjadi hal yang wajib. Jadi ya batik itu harus dalam ketentuan umumnya harus jelas. Kain yang menggunakan metode batik dengan motif tertentu. Hanya kalau saya boleh menyarankan ke teman-teman lembaga baik pemerintah maupun swasta itu ya,
dalam hal batik itu saya kira kita harus lebih slow lah, lebih apa namanya dibuka sehingga tidak kemudian menyulitkan. Misalnya gini, setiap hari yang pakai baju tradisi itu kemis pahing itu ya. Di sekolah itu kan wajib menggunakan peranaan atau menggunakan baju adat. Ya kita harus konsisten dulu. Yang namanya baju adat, ya dari kainnya yang nyampingnya yang benar, pakai surjannya yang benar, pakai ikat kepala belangkonnya yang benar. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah kan banyak itu, pakai surjan, celananya panjang naik motor kan gitu. Terus pakai nyampingnya juga nyamping celana. Nah, kita mulai dari situ. Kalau batik ya batik yang benar, batik tulis cap yang sederhana cap berarti ya cap dulu aja lah. Motifnya motif misalnya kayak saya ini yang sederhana, yang kawung, yang enggak rumit-rumit biar harganya murah. Nah, ini dibuka aja dulu. Bahkan kalau perlu yang batik Segoro Amarto itu tadi direplikasi yang paling sederhana dari Segoro Amarto apa coba? Nah ini yang nanti diproduksi. Saya kira itu akan mendorong pengrajin untuk kemudian berproduksi dan harganya terjangkau, masyarakat bisa membeli. Yang paling penting adalah skemanya harus bisnis to bisnis Mbak. Oke. Kita tidak boleh lagi seperti zaman dulu. Tanda petik bantuan, ini nanti dibantu ini, dibantu itu. Salah kaprah nanti ujung-ujungnya Ini ya. kita harus, misalnya Koperasi Merah Putih pun ya skemanya ya harus bisnis to bisnis. Ada kebutuhan, ada permintaan, ya ada produksi kan gitu. Saya kira itu dari saya Mbak. Iya baik, luar biasa. Mungkin dari Mas Doni mau menambahkan, karena di sini peran Dewan juga bersama teman-teman kan tidak hanya masalah mewarisi atau melestarikan ya, tapi bagaimana menghidupkan dan membangkitkan itu PR banget mungkin ya. Gimana nih kondisi saat ini? Ya pada intinya bisa dari segala hal ya. Artinya kalau membangkitkan tadi industri batik itu saya kira ini semua ya, semua masyarakat perlu untuk berperan ya. Jadi tidak hanya dari satu sisi, tetapi semuanya termasuk mulai dari tingkat sekolah, mulai dari warga masyarakat itu ya. Kalau saya kira kalau misalnya semangat untuk misalnya memakai baju tradisional, memakai baju gagrak Yogyakarta itu sudah bagus, maka nantinya perlu untuk semakin ditingkatkan. Atau kalau perlu mungkin nanti teman-teman yang nanti dari sifatnya ada tradisi ini nanti mungkin malah bisa menciptakan yang baru. Kalau tadi kita kan Segoro Amarto Reborn yang motif batik yang baru ini. Ya. Mungkin kalau nanti juga ada baju gagrak Yogyakarta tapi disesuaikan. Ya, jadi artinya mungkin kalau sekolah bisa saja nanti lebih sederhana dan lain sebagainya gitu ya itu. Apakah kainnya harus wajib seperti itu atau mungkin boleh seperti keprajuritan zaman dulu misalnya seperti itu, apakah itu boleh ya capek turang atau apa misalnya seperti itu. Nah itu nanti PR untuk yang lebih lanjut karena tentunya semangatnya untuk mencintai tradisi itu dulu yang penting ya gitu ya. Baru betul. Nanti kita sampai setelah itu baru kemudian yang benar seperti apa. Jadi kita sekarang membangkitkan dulu nih semangatnya ya, semangat untuk mencintai batik, semangat gotong royongnya. Yang penting kita hadir ini memang tadi batik itu dari kota Jogja, untuk dunia gitu ya. Oleh warga Jogja juga gitu ya. Nah ini ke Pak Suhartanto. Kalau kita membangkitkan mungkin tadi ya semangatnya, tapi kan untuk menghadirkan filosofis itu kadang-kadang kalau kita ngomong sama anak muda itu berat mbah gitu ya. Enggak susah mikirnya gitu. Nah, gimana caranya kita untuk bisa meluaskan filosofi ini? Saya kira sudah disampaikan oleh Mas Doni, tapi saya lebih menyikapi dengan adanya kekurangan. Oke, kekurangan seperti apa? Karena memang kita seandainya Jogja itu semua apa yang diinginkan terjadi, kebutuhan tekstil pasti terjadi kendala aja. Tapi bukan itu. Kita kan mulailah yang penting bukan mengenai banyaknya tapi orang itu merasa handal memiliki. Jadi justru malah produksi berkembang, budaya berjalan. Pertama mungkin yang pakai tingkat SD hanya sekian, tapi di luar itu mungkin pabrik Mori Medari bisa berdiri, dikondisikan lagi, itu kan sangat-sangat sesuai dengan
Jogjanya istimewa. Jadi memang menghidupkan kembali itu lebih susah daripada membikin. Membikin itu lebih mudah, tapi menghidupkan kembali itu jauh lebih susah. Tapi dengan Jogja istimewa pasti bisa. Seperti apa yang tadi diketika gitu. Ya tidak harus 1000, tapi konsisten dan pasti bisa mencapai ke 1000. Tapi ada dan pasti. Ngerti jadi Mas istilahnya itu. Jadi memang tidak adalah seperti orang satu piring makan tiba-tiba. Nah, memang semuanya sekali lagi dengan pengadaan ini Jogja sebagai barometer dan dikatakan istimewa sudah sangat sesuai. Luar biasa. Boleh kita kasih apresiasi dulu, tepuk tangan juga dari kita untuk kita oleh kita ya. Memang jadi kita harus berangkat dari tadi konsisten, dari semangat yang luar biasa. Betul. Gitu ya. Jadi kita jangan mikirnya sulit-sulit dulu ya Pak ya. Dan tidak memikir besar kecilnya. Oke, gitu ya. Itu nanti pasti di situ ada ada permintaan tapi ada penawaran. Nah. Tapi itu bukan makan harus kenyang. Jadi kita mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Dan semangat. Mulai aja dulu ya. Dan mulai semangat. dari mencintai dulu. Tadi Ya. sudah dihadirkan oleh Pak Suhartanto bagaimana kita tahu filosofi dari Segoro Amarto itu kan. Iya. Benar ya. Di Iya. situ ada tadi melesat seperti burung yang Iya. terbang. Itu kan otomatis semuanya tidak bisa langsung semua dari satu. Orang suka tanaman ini, Muncul. orang suka bangunan ini, orang suka hewan ini. Itu kan istimewa. Nantinya anak muda jangan berkreasi langsung. Oh saya suka burungnya saja, silakan. Tapi sudah terbaca. Dengan sepotong-potong kalau digabung pasti akan solid dan menjadi satu. Iya. Mudah-mudahan ini jadi bagian dari pembelajaran kita semua ya. Iya. Dari tingkat sekolah maupun Utuh umum. itu untuk yang memang ASN atau yang keharusan berseragam itu harus. Tapi untuk tingkat yang anak atau yang notaben adalah yang lain itu juga tidak idealis seperti itu. Yang penting Iya. maksud kita tuh mengena. Baik, maksud mengena ya. Iya, Ini mudah-mudahan maksud kita mengena. Bapak bisa mengkloning diri Bapak sebagai filosofis batik dengan anak-anak muda ya Pak ya. Amin, Muncul insya lagi Allah. berikut-berikutnya ya Pak ya. Iya, Baik. amin, insya Nah, Allah. Mas Doni, kalau kita bicara tentang bagaimana peran Dewan Kebudayaan, kita tentunya bukan hanya masalah dalam hal ini kita lagi ngurus soal batik ya. Maksudnya Segoro Amarto ini reborn bagaimana caranya. Ini kira-kira dalam waktu dekat ini, apalagi momen di saat hari jadi Kota Jogja ini, kira-kira harapan apa ini Pak Mas Doni yang akan diinginkan? Ini kita bisa bicara dengan semua yang ada lagi menyimak ini. Ya. Monggo. Saya kira kan kita mulai lagi bahwa tadi kan ya saya sudah matur bahwa batik itu kan menjadi identitas ya. Artinya kita dikenal sebagai warga dunia itu antara lain karena batik. Kalau misalnya orang luar negeri mengenal Indonesia itu dari apa? Oh ada Bali, oh ada Borobudur, oh ada misalnya Bromo, ada daerah-daerah indah yang Wisatanya lain ya, ya. wisatanya, destinasi wisatanya. Kalau bajunya apa? Nah, kalau misalnya kita melihat baju tradisional, kemudian juga baju apa yang dikenakan, nah salah satunya pasti kemudian nanti batik juga keluar di situ ya. Salah satu benda budaya yang dikenal dunia salah satunya adalah batik. Oleh karena itu maka gerak langkah majunya kita atau gerak langkah kita ke depannya ya dengan memasyarakatkan kembali batik dan kemudian mengaktifkan kembali industri batik ya Mas. Mengaktifkan kembali agar warga masyarakat kota Yogyakarta ini bisa kembali menjadi masyarakat pengrajin batik. Karena apa? Karena batik dibutuhkan. Batik dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari ngaten ya Mas. Jadi tidak hanya sebagai souvenir, tidak hanya sebagai sesuatu yang orang wisatawan beli, tetapi ya orang masyarakat juga ikut membeli dan membutuhkan batik tersebut sebagai salah satu identitas kota Yogyakarta yang besok akan merayakan hari jadinya yang ke-269 ini. Gitu. Luar biasa ya 269. Baik. Nah ini harapan dari Mas Doni mewakili Dewan Kebudayaan juga bagaimana kita bisa bertumbuh gitu ya. Jadikanlah batik itu sebagai sesuatu yang memang dari yang sederhana tapi jadi bagian dari hidup kita. Nah ini kalau Pak Kris gimana nih Pak? Artinya apa yang
harapkan batik dari tahun ke tahun ya, batik itu harus punya warna, harus punya kekuatan, the power of batik dari Jogja gitu kan. Apa usaha dan langkah-langkah yang akan ditempuh? Saya kira kembali ke peran kami di legislatif, di pemerintah daerah, saya kira kita memfasilitasi secara aktif bagaimana ekosistem batik itu benar-benar tumbuh. Sehingga masyarakat dalam memperoleh batik itu tidak kesulitan. Artinya dari sisi ekonomi masyarakat itu membutuhkan dan mampu, mau dan mampu membeli menggunakan batik. Nah ini yang tadi saya sepakat Pak Soeharto tadi, mulai dari yang kecil, dari yang sederhana, karena yang kecil sederhana itu mesti murah. Kalau murah mesti dibeli oleh masyarakat. Nah bagaimana kita mulai batik itu dari yang kecil, sederhana, murah, sehingga masyarakat menggunakannya secara luas. Saya kira itu Mbak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi support system, jadi sebuah rantai yang bisa membuat batik itu menjadi sebuah kekuatan ya. Kekuatan yang berangkat dari Jogja dan menuju dunia pastinya, begitu ya. Nah, apa tadi Pak? Salam budaya, salam lestari ya? Batik gitu ya, salam, lestari budaya ya, lestari budaya. Jadi kalau kita bicara soal sahabat budaya, sahabat batik, nah mungkin kita juga harus refleksi diri gitu ya. Sejauh ini apakah kita sudah menjadikan batik itu sebagai kebutuhan sehari-hari? Jangan-jangan kita hanya karena hari-hari tertentu, momen-momen tertentu ya. Nah ini kita harus mulai melangkah. Mulai dulu dari hal sederhana dan hal yang kecil gitu ya. Ini biar makin semangat boleh ya Pak? Kita sama-sama ini yang ada di sini kalau saya bilang batik gitu. Segoro Amarto. Segoro Amarto simbolnya gimana nih Pak? Segoro Amarto simbolnya gimana? Simbolnya gimana? Mau disimbolkan seperti apa? Oh gitu. Oh begitu, boleh ya. Kita coba ya. Jadi kalau saya bilang Segoro Amarto, gimana Pak? Oke, baik. Terus kalau saya bilang Jogja, istimewa. Gitu ya Pak ya. Kita berempat ini Pak, biar mendunia di sini ya. Menggelegar Plaza Malioboro. Baik. Segoro Amarto. Iya, Segoro Amarto. Iya, Jogja istimewa. Ya, seistimewa Anda semuanya yang pastinya sampai hari ini masih mencintai batik. Jadi sayang banget. Ini waktunya masih ada ya? Masih berapa menit lagi? Oke, masih bisa ada closing statement? Masih cukup? Yes, baik. Saya menunggu. Ya, baik kalau begitu. Kita mulai dari Pak Hartanto dulu nih. Closing statement untuk mengajak masyarakat mencintai batik dan Segoro Amarto. Silakan. Cintailah budaya kita sendiri karena budaya kita itu istimewa dan janganlah kita berpaling apapun itu yang terjadi. Waduh, ini dia berat ini, janganlah berpaling apapun itu yang terjadi ya. Jadi tetap batik begitu ya. Makasih, monggo Mas Doni. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya bahwa batik itu dimulai dari kita sendiri. Jadi ya sama aja ya. Sebetulnya kalau filosofi batik itu kan mulai dari buayan sampai liang lahat ya. Jadi mulai dari kita bayi ya dibungkusnya pakai batik sampai nanti wafat juga dibungkusnya juga pakai batik. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi kalau dari batik ya kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari sekarang dan kita mulai juga dari sekitar kita juga. Ya, jadi mulainya dari sekarang gitu. Dari sekarang, dari diri sendiri gitu ya Mas Doni ya. Benar gak sih? Ya betul. Lalu kita ajak semuanya gitu ya. Baik. Monggo Pak Kris. Kebutuhan dasar masyarakat itu kan sandang, papan, dan pangan. Nah sandangnya orang Jogja itu adalah batik. Sandangnya orang Jogja batik. Sandangnya orang Jogja adalah batik. Sehingga negara, masyarakat, swasta maupun aparat pemerintah itu ya wajib untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terutama sandangan batiknya. Itu aja Pak. Ya baik, kita kasih aplaus dulu dong untuk Pak Kris, Mas Doni dan juga Pak Hartanto ya. Baik, ternyata di Jogja jadi kota batik dunia dan mudah-mudahan kita benar-benar memulainya dari sekarang gitu ya. Memulai dari sekarang, jadi kalau kita sama-sama menelusuri jejak batik sebagai identitas bangsa, kemudian memahami batik Segoro Amarto sebagai simbol filosofi
politik kerakyatan dan juga menyaksikan bagaimana peran penting Dewan Kebudayaan dalam menjaga nafas batik Yogyakarta agar tetap hidup, berkembang dan relevansinya dengan lintas generasi. Kemudian bagaimana juga pemerintah berdiri untuk kita semuanya, memberikan wadah prasarana untuk bisa mensupport, membuat sebuah support system supaya batik itu tetap hidup. Jadi pelestarian warisan budaya batik ini bukan tugas pemerintah atau lembaga budaya, tetapi tanggung jawab kita semua. Setuju? Iya. Jadi mari sama-sama kita dengan bangga, dengan penuh cinta, kita mewariskan kesadaran Segoro Amarto dengan dari generasi ke generasi ya. Jadi sekali lagi mari kita jadikan batik sebagai keseharian dan menjadi kebanggaan kita sebagai orang Yogyakarta. Boleh kasih aplaus yang luar biasa. Ya, kita dukung perajin lokal, kita kenali filosofi batik ya, khususnya di Segoro Amarto, di setiap busana kita, di setiap bagian dari semua kehidupan kita, dan akan menjadi jati diri kita untuk mendunia. Terima kasih sekali lagi kami haturkan ya untuk seluruh yang ada di Plaza Ambarukmo, kemudian kru. Iya, Plaza Malioboro. Aduh ya, ini selalu di sini ya. Plaza Malioboro, sekali lagi terima kasih untuk Plaza Malioboro. Juga Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. Sekali lagi juga kepada Bapak Dr. Andes Suhartanto, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Raden Mas Doni Surya Megananda SSI MBE, terima kasih juga. Dan juga kepada Bapak Krisnadi Setiawan selaku anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa. Mari sama-sama kita cintai batik dari Kota Yogyakarta yaitu Segoro Amarto. Saya Rina Kusulita, terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai-sampai. Foto kita dulu sebentar. Dulu Mas.